Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Sukmo Waseso. Tentunya dengan saya Mas Erlan. Untuk cerita kali ini saya akan membawakan sebuah kisah yang berjudul Psikopat versus Indigo. Sebelum cerita ini dimulai, jangan lupa untuk like, komen, subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari kami. Tanpa basa-basi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Oke, flashback on. Iya, galak amat. Gua minta lu bantuin gua. Ucap sosok itu tersenyum lebar. Bantu apa? Naya sesekali melihat sekitarnya. Takut ada yang mendengar percakapan antara dirinya dan arwah itu. Nanti bisa disangka gila. Sebelumnya, kenalin gua Tara. Arwah bernama Tara itu mengulurkan tangannya. Percuma nembus, ketus Naya. Sedangkan Tara hanya terkikik geli. Lupa. Cepat, gua gak punya banyak waktu, ucap Naya. Setelah beberapa menit mencerna ucapan gadis itu, Tara akhirnya mengerti. Lo kenal sama Gatra? Naya mengernyit ketika Tara menanyakan cowok itu. Lo udah tahu kalau dia pesiko? Tanya Tara memandang lekat wajah Naya yang sangat ketakutan terkejut. Dia yang udah bunuh gua. Lanjutnya membuat Naya terkejut bukan main. Serius? Tanya Naya gugup. Iya, waktu itu gua sama dia pulang bareng pas habis futsal. Gua mampir sebentar ke rumah Gatra karena mau mengambil rompi futsal di rumahnya. Tiba-tiba dia ngajak gua ke ruangan yang pintunya hitam dan di tengahnya ada bunga mawar. Katanya dia mau nunjukin rahasia ke gua. Ya gua jadi tertarik dong. Ucap Tara panjang lebar yang didengar Naya dengan seksama. Gua udah ngerasa gak enak pas aroma mawar sangat lekat di indera penciuman gua. Tiba-tiba dia ngedorong gua ke meja besar. Gua kaget pas dia ngeluarin pisau kecil. Dan disitulah akhir cerita gua. Dibunuh dengan kejam oleh psikopat imut itu. Lanjut Tara membuat kaki Naya lemas. Terus bantuan apa yang lo maksud? Tanya Naya lirih. Mata gua dicongkel sama dia. Gua minta lo ambilin di rumahnya. Tempatnya di ruangan pintu bercat hitam itu. Naya membulatkan matanya mendengar ucapan Tara. Lo gila, bisa-bisa gua yang mati, ujar Naya bergidik ngeri. Please Nay, gua butuh. Lo pasti bingung kan karena gua bisa ngelihat lo saat ini. Kalau lo gak percaya, gue bakal tunjukin rupa gue yang asli sama lo. Gak, jangan, please. Naya menggelengkan kepala takut. Mau ya Nay, sebagai balasannya gue bakal bantu lo deh buat bikin Gatra berhenti jadi pesiko. Kenapa gue? Gue yakin Gatra bisa kok kalau sama lo, ujar Tara membuat Naya bingung. Maksud lo? Lihat aja nanti. Jadi gimana? Mau ya? Anggukan dari Naya membuat Tara tersenyum. Naya bingung dengan dirinya sendiri. Mengapa ia peduli dengan Gatra? Oke, flashback off. Woi! Seruan dari Gatra membuyarkan lamunan gadis itu. Dia melihat Gatra yang saat ini memakai kaos santai ala rumahan membuat dirinya semakin imut saja. Ayo mulai, ujar Naya sambil mengeluarkan buku tebal dan buku tulis tak lupa dengan pulpennya. Di ruang tengah aja ya, di sana lebih luas. Penuturan cowok itu membuat Naya menganga kecil. Pasalnya di ruang tamu ini saja sudah cukup luas bagi Naya. Nganggap mulu lo, ngode, tanya Gatra sambil tersenyum nakal. Ngode apaan?
Naya mengeritkan dahinya. Gini nih. Gatra memajukan wajahnya, mendekati Naya dengan bibir memayunkan. Plak. Aduh. Ringin Gatra merasakan bibirnya memanas ketika gadis jutek itu menamparnya. Awas lo macem-macem, ancam Naya berdiri di tempatnya dengan mengapalkan tangannya. Gatra hanya memutar bola mata, lalu menarik kerah belakang gadis itu untuk mengikutinya ke ruang tamu. Bi, tolong bawain jus ya, teriak Gatra ketika menunduk dirinya dan Naya di karpet bulu. Siap Den, Bibi menyahuti. Naya mengedarkan pandangannya mencari pintu bercat hitam dan terdapat gantungan bunga mawar yang dimaksud Tara. Dan yap, dia melihatnya tepat di bawah tangga. Jantungnya berpacu dengan cepat melihat berbagai jenis arwah dengan wajah yang menyeramkan. Dia jadi tidak yakin untuk menjalankan misinya. Lo kenapa? Kebelet boker? Tanya Gatra melihat dahi gadis itu dipenuhi peluh. Panas. Bohong Naya. Nih AC kan udah gue nyalain, ucap Gatra. Iya, ucap Naya lalu menyemol rambutnya asal. Cantik. Batin Gatra diam-diam mengagumi cewek jutek itu. Nay. Bisikan itu berasal dari Tara yang sudah duduk di sampingnya. Ayo dong, ujarnya lagi. Bentar napa? Kesal Naya. Lah, lo kenapa dah? Tanya Gatra heran. Naya gugup entah alasan apa yang akan ia lontarkan pada Gatra. Ini Gat, gua udah gak sabar mau keluar, ujar Naya membuat Gatra membulatkan matanya. Ya buru ke WC anjir. Kalau lo berak di sini awas aja lo, geramnya lalu menunjuk letak kamar mandi. Naya segera berlari meninggalkannya. Ya ampun, malu banget gua, gerutu Naya ketika sudah sampai di toilet. Entah bagaimana kalimat itu bisa lolos dari bibirnya. Mau ditaruh mana mukanya jika bertemu dengan Gatra lagi? Nay, gua ngakak banget sumpah. Naya terlonjak melihat Tara sudah ada di depannya. Lo ngapain? Mau ngintip gua lu? Naya mendelikan matanya. Kagak. BTW ini kesempatan lo buat ngambil mata gua. Sono, buruan. Gua gak yakin, ucap Naya. Ayolah Nay. Ya udah oke. Naya mengelap sekilas keringat di pelipisnya. Dia keluar dari kamar mandi celingukan. Beruntung Bibi tidak ada di sini. Dia berjalan mengendap-endap. Ia melihat Gatra tampak serius membolak-balik bukunya. Dengan perlahan tapi pasti, dia memutar knop pintu itu. Dan ya, untungnya tidak terkunci. Aroma mawar menyerbak menyambutnya. Dia bergidik ngeri melihat banyak sekali arwah bergentayangan di sini. Gila, dia ngebunuh mereka semua. Jahatnya, batin Naya. Naya menyusuri benda-benda yang dipajang di dinding besar itu. Nampak banyak sekali cairan merah diisi ke dalam botol kaca. Matanya menangkap sebuah toples kecil. Dia mendekati toples itu yang letaknya di ujung. Naya mual melihat semua toples itu. Isinya adalah sepasang bola mata. Apa ini matanya Tara? Tara, lo di mana? Gumam Naya. Matanya menyusuri ruangan ini, namun tak nampak batang hidung arwah itu. Tanpa pikir panjang, dia mengambil toples itu dan segera dimasukkan ke dalam tasnya. Untung saja dia belum melepaskan tasnya dari tadi. Dia hanya mengambil alat tulis saja dan diserahkan kepada Gatra. Lo ngapain?
Suara bariton yang sangat familiar membuat aliran darah Naya seakan mengalir deras. Jantungnya memompa dengan cepat, yang sangat-sangat cepat. Perlahan ia membalikkan dadanya, dan seketika kakinya merasa lemas melihat kaki laki-laki di depannya. Gatra. Laki-laki itu perlahan mendekati Naya yang mulai bercucuran keringat. Naya melihat sorot mata yang berbeda dari Gatra. Mata sayunya kini telah berubah menjadi tatapan tajam. "Lo mau apa?" tanyanya halus dan terus memojokkan gadis malang itu sampai menabrak dinding. Gue... Pikiran Naya buntu. Dia tidak punya alasan yang tepat saat ini. Dia itu tidak pandai bersandiwara. "Apa? Gatra membelai lembut pipi Naya, membuat sang empu meremang. "Gue lupa kunci pintu. Dan lo pastinya udah tahu siapa gue, bukan?" tanya Gatra memasang senyum meringis. Gue tadi gugup Naya. Dalam hati ia mendumel di mana arwah Tara. Brak! Naya terpekik ketika cowok itu memukul dinding tepat di sebelah wajahnya dengan sangat keras. Ia melihat netra cowok itu yang sudah dipenuhi kabut amarah. "Gue harus tenang. Gak boleh kelihatan takut sama Gatra. Itu pesan Tara," ujar Naya dalam hati. "Lo main sebelum gue memulainya." Gatra menyelipkan rambut Naya ke belakang telinga. Diangkatnya tubuh gadis itu ke meja besar ini. Naya hanya diam saja, tak bergeming sedikit pun. Naya terkejut ketika Gatra menyibakkan rok selututnya ke atas. Dia yakin pasti celana dalamnya saat ini sudah terpampang jelas. "Pahamu mulus sekali. Aku jadi bisa menggambar tanpa celah," ucap Gatra diiringi kekahan kecil yang menyeramkan. Dia mengeluarkan sesuatu di saku celana pendeknya, yang ternyata sebuah pulpen warna biru milik Naya. "Ini pulpenmu, bukan?" Naya mengangguk mendengarkan. Dia yang akan menjadi saksi di sini, sinisnya. Naya merasakan sapuan dingin pucuk pulpen menggambar di paha mulusnya. Dia tetap diam, tak bergeming. Naya terkejut melihat Gatra mengeluarkan pisau lipatnya. Tetapi dia secepat mungkin merubah raut terkejutnya menjadi datar dan tatapannya tajam untuk Gatra. Gatra menempelkan ujung pisau itu di pipi Naya. Dingin dan sangat tajam pisaunya. "Kau tidak memohon padaku?" Gatra menoleh hidung gadis itu. "Kalau gue memohon, apa lo bakal berhenti?" tanya Naya sinis. "Tentu saja tidak, bukan?" lanjutnya, membuat Naya mendengus kesal. Sekarang cowok itu mulai menggoreskan pisau tajamnya mengikuti pola yang telah ia gambar di paha mulus Naya. Gadis itu sama sekali tak memberontak. Bahkan raut wajahnya masih datar. Tidak ada raut kesakitan sama sekali. "Kenapa kau diam saja, hah?" kesal Gatra, karena korban yang satu ini sangat berbeda. "Berteriaklah," titahnya. "Buang-buang tenaga, dasar bodoh," ucap Naya. Gatra menghentikan aksinya dan beralih menatap gadis itu. Dia terkekeh. Berani sekali korban yang satu ini mengatainya. "Kau ini sangat lucu," ujarnya menepuk pelan pipi gadis itu. Dia terkekeh lagi melihat wajah Naya yang datar dan menatapnya tajam. "Lo itu sebenarnya mau ngelawak apa mau bunuh gua sih?" tawanya berhenti mendengar pertanyaan gadis itu. "Baru kali ini ada korban gua yang pengen cepat-cepat mati, bukannya memohon sama gue untuk dibebasin," ujarnya dalam hati. "Ya bunuh lo lah," sentak Gatra. Gadis itu hanya mengangguk dengan wajah tenang
Gatra beralih ke leher jenjang Naya. Dia mengukir sesuatu di sana. Tubuh Naya lemas karena terlalu banyak mengeluarkan darah. Tapi Naya mengernyit bingung. Dia penasaran mendengar kelanjutan dari cowok itu. Gua lebih pengen lo jadi pacar gua, ujarnya dengan senyum manis. Lalu Naya membelalakan matanya mendengar perkataan Gatra. Dirinya menjadi pacarnya. Dia pasti tidak akan mau tentunya. Psikopat itu tidak kenal adab dan tidak kenal Tuhan pastinya. Tapi dirinya masih ingin hidup lebih lama. Cita-citanya menjadi psikiater belum terwujud. Tapi bundanya pasti akan sangat frustasi ditinggal anaknya lagi. Gua gak suka ditolak lo, Nay. Baru saja Nay ingin membuka mulutnya, Gatra terlebih dahulu menyela. Dia menempelkan ujung pisau yang penuh darah itu ke pipi Naya. Lagian, siapa yang mau nolak lo? Pede banget lo, ujar Naya membuang muka. Dia menerima tawaran psikopat imut itu dengan sangat terpaksa. Udah pasti lo gak akan nolak. Secara kan gua ganteng, imut lagi. Beuh, pasti lo bangga punya pacar kayak model gue. Mulai deh sifat tengilnya. Naya hanya memutar bola matanya jengah dan memilih bangkit dari situ. Naya mengelap bekas darah di pipinya. Dia merogah saku kemejanya yang terdapat ponsel miliknya. Dia mengutak-atik ponselnya dan mengarahkan kamera depan ke lehernya. Bagus juga, gumamnya, melihat ukiran yang Gatra buat tadi. Di sana terdapat ukiran GN yang sangat indah menurutnya. Gatra, Naya. Celetuk Gatra tersenyum lebar. Sini foto. Naya menyeret tubuh Gatra dengan sangat tidak etisnya. Dia memencet tombol tengah itu beberapa kali. Pacar gue ganteng banget, ucapnya ketika melihat hasil potret dirinya bersama Gatra. Gatra terkekeh kecil mendengarnya. Kan gue udah bilang tadi. Gatra tersenyum bangga sambil mengacak gemas pucuk kepala gadisnya. Singkat cerita, saat ini Naya sedang membersihkan dirinya di kamar mandi. Setelah acara bersih-bersih aduhai dan sholatnya, dia menaiki ranjang yang sangat empuk miliknya. Dia berniat bermain game online di ponselnya terlebih dahulu. Sudut bibirnya tertarik melihat wallpaper itu. Di sana nampak dirinya memasang wajah jutek. Dan di sampingnya terdapat Gatra yang memasang wajah konyol. Bukan dirinya yang menjadikan foto itu sebagai wallpaper. Ya, siapa lagi kalau bukan Gatra yang saat itu menjabat sebagai pacarnya. Kenapa sih gua harus ketemu sama dia? Naya mematikan ponselnya. Dia mengurungkan niat untuk bermain game. Gadis itu merubah tubuhnya dan menarik selimut sebatas dadanya. Dipeluknya guling itu dan mencari posisi senyaman mungkin. Tiba-tiba saja angin bertiup kencang dari luar dan berhasil membuka jendela kamarnya. Hawa dingin menusuk tubuhnya yang sudah memakai selimut tebal itu. Ditambah lagi lampu kamarnya yang padam tiba-tiba. Naya tepat memejamkan matanya sangat erat. Tidak peduli dengan itu semua, tetapi rasa penasaran menggerogoti dirinya. Arwah sialan macam apa yang mengganggunya ketika ia akan terlelap. Perlahan ia membuka matanya dan terkejut melihat sosok Tara tersenyum lebar tepat di hadapannya. Kurang ajar, umpatnya, sedangkan arwah jahil itu telah tertawa. Gua mau minta mata gua, ujar Tara. Naya beranjak malas dari tempat tidur menuju tas yang tergantung di sebelah meja belajarnya. Nih, Naya menyodorkan toples yang ia ambil dari rumah Gatra tadi siang. Bego banget sih Naya. Si Tara kan gak bisa memegang toples. Wow, mata gua, seru Tara kegirangan. Naya ikut tersenyum tipis. Makasih ya Nay, ucapnya. Naya hanya mengangguk. Katanya lu membentuk gue pas Gatra datang. Gue cariin lo gak ada, ngeselin banget sih lo. Gue hampir mati tahu.
rajuk Naya membuat Tara terkekeh. Bego banget. Kalau gue muncul, arwah lain bakalan tahu dong kalau lo bisa ngelihat gue. Emang lo mau digandrungin bantuan dari mereka? Naya terdiam mendengar ucapan Tara. Benar juga. Singkat cerita, Naya membuka toples itu. Sebenarnya dia ingin memuntahkan isi perutnya sekarang juga. Tapi melihat Tara yang kegirangan, dia jadi mengurungkan niatnya. Tara mengegam dua bola mata itu. Dia berbalik membungkungi Naya dan berujar, "Nay, makasih ya. Nyawa lo hampir melayang karena bantu gue. Gue akan pergi. Nggak akan ganggu lo lagi. Sekali lagi terima kasih ya." Setelah mengungkapkan, Tara menghilang dari pandangan Naya. Gadis itu tersenyum simpul dan bergumam, "Sama-sama arwah tengil." Tiba-tiba lampu kamarnya menyala dan jendela kamarnya juga telah tertutup. Siapa lagi kalau bukan ulah Tara. Lalu dia memejamkan mata dan terlelap tidurnya. Keesokan harinya, gadis itu berjalan tergesa-gesa di sepanjang trotoar. Sial sekali hari ini, mobil yang dikendarai sopirnya mendadak bannya bocor. Jadi ia memutuskan untuk turun dan menaiki angkot saja. Jam telah menunjukkan pukul 6:45. Punya cowok nggak bisa diandelin banget sih, gerutunya sambil membenarkan tas ransel yang melorot di bahunya. Si Arga juga ngapain pakai berangkat subuh-subuh ke rumah sakit, kesalnya. Tiba-tiba saja klakson mobil membuatnya menghentikan langkah. Sampailah mobil itu di sampingnya dan keluar laki-laki manis dengan lesung pipinya menghampiri dengan senyum yang manis. "Nay, ayo berangkat. Gua disuruh Gatra buat jemput lo," titah Wildan pada Naya. Mengingat bel masuk akan berbunyi 15 menit lagi, Naya pun segera masuk ke dalam mobil cowok itu. "Kenapa nggak Gatra aja?" tanya Naya tanpa mengalihkan pandangannya dari kaca mobil yang menampilkan pepohonan di sepanjang jalan. "Dia lagi dihukum gara-gara nggak pakai dasi," jelas Wildan membuat Naya mendengus kesal. "Terus kenapa nggak beli?" tanyanya lagi. "Nggak mau. Dia lebih senang dihukum daripada belajar. Sekalian tebar pesona sama adik kelas, katanya sih gitu." Mendengar ucapan Wildan yang satu ini membuat Naya kesal 2 kali lipat. "Lo tahu dari mana alamat gua?" Sebenarnya Naya bingung mengapa Wildan bisa menemukan alamat rumahnya. Pasalnya saat kejadian ban bocor itu letaknya tak jauh dari perumahan Naya. "Gua dikasih tahu sama Gatra." BTW, kenapa dia perhatian banget sih sama lo?" tanya Wildan. Memang hubungan antara dirinya dan Gatra tidak dibebarkan, khususnya kepada para sahabat yang mulutnya ember itu. Katanya biar gak ada kicauan para netizen di hubungan mereka. Naya hanya mengangkat bahu acuh menjawab pertanyaan Wildan. Sampailah mereka di SMA. Naya turun dari mobil tak lupa berterima kasih pada Wildan. "Lo duluan aja deh, gua mau ke koperasi dulu," ujar Naya melihat Wildan terus mengikutinya. Wildan mengangguk dan meninggalkan dirinya. Bel masuk memang sudah berbunyi 5 menit lalu. Dengan segala kibulan, Wildan meminta agar satpam itu membukakan pagarnya dan berhasil. Naya berjalan ke arah lapangan setelah membeli sesuatu di koperasi. Di sana ia melihat Gatra sedang hormat ke tiang bendera dengan kemeja yang sudah terlepas dari badannya, hanya menyisakan celana panjang abu-abu. Naya berdecak kesal ketika kelas lain yang sedang berolahraga di lapangan tak henti-hentinya memandangi perut six pack milik Gatra, apalagi sorakan alay dari para ceweknya. Si cantik, gimana tadi Wildan bawa mobilnya ngebut gak?" tanya Gatra ketika Naya telah berdiri di hadapannya. Gadis itu tidak menjawab.
dia mengangkat kemeja Gatra yang diletakkan di bawah tiang bendera. Dia membersihkan dulu debu yang menempel pada kemeja OSIS itu. Dengan wajah datar, dia memakaikan kemeja itu di badan Gatra. Cowok itu terheran-heran sekaligus senang. Sorakan dari siswa-siswi yang sedang berolahraga memekakan telinga, namun tidak diindahkan oleh mereka berdua. "Kenapa nggak pakai dasi?" tanya Naya yang masih sibuk mengancingkan satu persatu kemeja itu. "Lupa," jawab Gatra cengengesan. Tidak sampai di situ, Naya memasangkan dasi yang sebelumnya ia beli di koperasi tadi. Dia membuat simpul dengan mudahnya. Gatra semakin senang mendapat perhatian dari gadis jutek ini. "Makasih sayang," ujar Gatra mencubit pelan hidung Naya. "Jijik ih." Naya bergidik ngeri, sedangkan Gatra malah ketawa. Sorakan dari siswa-siswi itu semakin kencang. Ada yang menggosipinya, ada yang mendukung, dan pula ada yang memotretnya. "Udah makan?" tanya Gatra yang diangguki Naya. "Ya udah, ayo ke kantin." Gatra menarik lengan Naya menuju kantin. "Kan gua udah makan, Gat," jawab Naya. "Gua yang belum makan, Nay," ujar Gatra, membuat Naya mendengus kesal. Sudah dihukum belum makan pula. Untung aja dirinya mengetahui itu. "Mbak, mie kuah 1 sama es teh 1," seru Gatra pada salah satu penjual di kantin. Mereka duduk dekat stan makanan agar terhalang oleh tembok pembatas dan aman dari mata guru. "Kok lo bego banget sih?" Gatra bingung mengapa Naya jadi mengomel. "Batal mbak, ganti aja sama nasi goreng 1 terus teh hangatnya 1," seru Naya pada mbak-mbak itu. "Siap neng," jawabnya. "Ih Nay, kan aku pengennya makan mie," protes Gatra seperti anak kecil. "Gak boleh, ini tuh sarapan, masa makan mie doang?" ujar Naya menatap tajam cowok imut di hadapannya. "Ya udah deh, tapi kamu suapin ya," ujarnya membuat Naya membelalakan matanya. "Punya tangan kan?" ketusnya. "Tapi pengennya disuapin," rengeknya membuat Naya geli sendiri. "Geli ih," jawab Naya. "Terus jangan pakai aku kamu deh, enggak banget di telinga," lanjutnya dengan tampang jijik. "Kenapa? Kan kita pacaran." Gatra menaik turunkan alisnya membuat gadis itu dongkol. "Singkat cerita, jadi lo beneran jadian?" tanya Dena heboh. "Iya dong," jawab Gatra enteng, membuat yang mendengarkan geleng-geleng kepala. Mereka sedang berada di kantin sejak bel istirahat berbunyi 2 menit yang lalu. Di sana ada Gatra, Naya, Wildan, Iqbal, Juna, Clara, juga Dena. Mereka makan di pojok kantin seperti biasa. "Kok bisa?" Clara bertanya dengan memasang wajah blow on seperti biasa. "Ye, si bego, gak ada yang gak bisa di dunia ini," seloroh Iqbal sambil mendorong pelan kening Clara dengan jari telunjuknya. Dia duduk berhadapan dengannya. "Jadi Iqbal juga bisa dong jadi pacar Clara?" tanya Clara malu-malu. Semua temannya sudah tertawa kencang kecuali Naya yang hanya terkekeh kecil. Sedangkan Iqbal melotot tak percaya. "Lindungilah hambamu." Iqbal mengadahkan kedua tangannya sambil memejamkan mata. Udah garcep dong lo, cantik ini," bisik Wildan ke telinga Iqbal. "Bocah langka tuh, hampir punah. Ayo dah pacarin." Kini giliran Juna yang membisiki. "Halah, pura-pura kagak mau lo." Gatra melempar pilus tepat ke wajah Iqbal membuat sang empu mendengus. "Tahu ah, pusing." Iqbal beranjak dari situ. "Ye, ngambekan lo kayak perawan," teriak Dena ketika Iqbal telah menjauh. "Naya, adep sini dong," titah Gatra pada gadisnya. "Apa?" Naya menaikkan sebelah alisnya. Tanpa disangka,
Gatra mengelap ujung bibir Naya yang terdapat bumbu siomay dengan jempolnya. Kemudian dia menjilat jempolnya sendiri bekas mengelap bibir gadis itu. Iya deh, jadi nyamuk. Wildan mengibaskan tangannya di depan wajah. Batuk. Sekarang giliran ulah Juna. Yang jomblo bisa apa nih? Dena. Sedangkan Clara menepuk tangan heboh. Tanpa mereka ketahui, ada hati yang patah melihat mereka berdua bersatu. Siapakah? Entahlah. Oke, kita lanjut. Singkat cerita, waktu pun berlalu. Bunyi sepatu yang menggema di ruangan gelap nan temaram ini membuat gadis yang terbaring lemah tak berdaya di atas meja besar itu kembali meneteskan air mata. Terdengar siulan dari seseorang mendekat ke arahnya. Wah, kau sudah sadar rupanya, tanya seseorang bertubuh janggung itu. Baguslah, kita bisa bermain-main sekarang. Dia melepaskan lakban hitam dari mulut gadis itu. Gatra, lo jangan macam-macam ya sama gua, ancam gadis itu dengan suara bergetar. Ada suara, tapi di mana? Gatra berlagak seakan mencari sumber suara yang telah mengancamnya tadi. Gatra berjalan menjauh dari sana. Dia mengambil sesuatu dari laci dan memainkannya dengan pisau lipat andalannya. Srek, srek. Bunyi asahan pisau itu terdengar sangat menakutkan. Gatra melakukannya dengan gerakan sangat lamban, membuat gadis di sana meremang ketakutan. Udah siap? Tanya Gatra ketika sudah kembali dari acara mengasah pisaunya. Dia memasang senyum devil yang sangat menakutkan. Kenapa harus gue, Gat? Salah gue apa? Teriak gadis itu dengan air mata bercucuran. Tubuhnya tidak bisa bergerak karena diikat kencang. Gak salah apa-apa tuh, jawabnya enteng sambil menggoreskan pisau itu di paha gadis yang bernama Resi, sehingga menimbulkan baret yang cukup panjang. Resi terpekik dengan ulah Gatra. Dia tidak bisa memberontak, tubuhnya sangat lemas. Aroma darah yang keluar dari pahanya membuat Resi mual dan memuntahkan isi perutnya. Kau jorok sekali. Kesal Gatra karena muntahan gadis itu sedikit mengenai bajunya. Gatra maju mendekati Resi. Dia menggoreskan pisau itu. Mengikuti garis alis Resi membuat gadis itu kesakitan. Biasanya kau senang menggoreskan alismu dengan benda coklat itu. Kenapa sekarang menangis? Harusnya kau berterima kasih karena aku telah membantumu. Bahkan ini sangat permanen. Ujarnya seperti merasa bersalah. Berhenti. Resi menatap Gatra dengan memohon membuat cowok itu terkekeh kejam. Telinga nakal ini suka menguping. Resi memejamkan matanya ketika Gatra menggesekkan pisau tajam itu ke telinganya. Cantik. Lihat. Gatra memperlihatkan daun telinga milik Resi yang sudah terpotong kepada sang empu. Sakit, desis Resi. Sekarang rasakan ini. Seru Gatra menancapkan pisau itu tepat di jantung Resi. Tamat sudah riwayat gadis itu. Gatra tersenyum senang ketika darah menyebur ke wajahnya. Aroma yang sangat ia sukai selain dari aroma bunga sakura tubuh Naya. Kangen pacar, gumamnya ketika wajah Naya terbesit dalam pikirannya. Dia menoleh sebentar pada mayat Resi yang penuh dengan darah. Ntar aja lah ngurusinya, yang penting ngapel dulu, ujar Gatra. Oke, kita masuk ke sudut pandang Naya. Naya sedang mengerjakan tugas sekolah di meja belajarnya. Ia hanya ditemani oleh sepiring cokis dan segelas susu coklat panas. Jam sudah menunjukkan pukul 10 malam. Namun rasa kantuk tak kunjung menghampirinya. Anak-anak lain mungkin akan mengantuk
jika banyak buku berceceran di hadapannya. Tapi lain hanya dengan Naya yang sangat gemar membaca buku, juga sangat gemar ketika banyak soal menumpuk, sehingga dirinya harus cepat-cepat menyelesaikannya. Tiba-tiba saja ketukan pintu jendela balkonnya membuat gadis itu mengalihkan perhatiannya. Dia beranjak dari kursi dan menatap was-was korden yang bergoyang itu. Maling ya? Gumamnya pelan. Dia berjalan menuju samping lemari, mengambil sapu. Pelan-pelan ia membuka jendela itu dan brak, brak, mampus lo, rasain lo. Dia terus saja memukuli orang yang sudah mengganggunya itu. Woi, sakit woi. Lah, Gatra. Dia menghentikan aktivitasnya ketika laki-laki itu membuka kupluk hoodie-nya. Sakit bego, dumelnya, dan langsung menyelonong masuk ke dalam kamar Naya. Lo tuh ngapain malam-malam kesini? Kesal Naya menatap Gatra yang hanya mesam-mesem. Pengen ngapel, ujarnya mencolek dagu Naya. Idih, gila. Naya memilih duduk kembali di kursi belajarnya dan meletakkan kembali sapu itu. Gua nginep sini ya, Nay, rengek Gatra sambil memilin rambut Naya. Lo itu udah benar-benar gila ya, ketus Naya yang masih sibuk mencoret-coret kertas kosong itu. Lah, tuh pinter matematika lo, seru Gatra ketika melihat Naya sangat mahir mengerjakan soal itu. Kan gua kemarin belajar sama lu bego. Untung saja Naya mempunyai alasan yang tepat. Oh iya ya, lupa. Cowok itu menepuk kening sendiri. Dia memilih bermain dengan rambut Naya. Sesekali mengepangkannya, lalu melepaskan lagi. Diikat ke sana, diikat ke sini, sesuka hatinya. Naya hanya diam saja. Pinjam HP-mu, seru Naya. Nih. Gatra menyodorkan ponsel miliknya. Widih, pacar lo bukan gua doang ya? Ucap Naya sedikit kecewa ketika melihat berbagai macam chat dari seseorang yang berbeda. Itu semua cuman mainan gue. Yang gue seriusin cuman satu, yang di atas. Jelas Gatra enteng membuat Naya mendengus melihat nama kontaknya, pacar jutek. Ya, walaupun yang gue seriusin kagak pernah balas chat gue sih. Sindirnya membuat Naya cekikikan. Lalu Gatra merebahkan dirinya dengan santai di kasur empuk Naya. Pandangannya menatap langit-langit kamar gadis itu. Dia menghirup dalam aroma sakura yang menyeruak ini. Pulang Gih, titah Naya yang sekarang duduk di pinggir kasur. Gue bilang mau nginep kan tadi, ujarnya enteng dengan mata terpejam. Serah dah, serah. Pasrah Naya membuat Gatra terkikik geli. Lo mau ngapain? Tanya Gatra melihat Naya mengangkat kasur lantai di bawah tempat tidur. Tidurlah. Ya udah di sini aja sama gue, titahnya sambil menepuk kasur. Dih, ogah, tolak Naya mentah-mentah. Ya udah kalau gitu gue tidur juga di kasur lantai itu. Yeh, si bego. Ya udah, gue di atas, lo di bawah ya. Putus Naya kemudian. Nih, maksud lo apaan nih? Gua di bawah, lo di atas. Tanya Gatra sambil mesam-mesem tak jelas. Mengetahui isi otak mesum Gatra, gadis itu segera melempari dengan bantal. Bego. Naya memilih merebahkan tubuhnya di kasur, sedangkan Gatra masih duduk di pinggiran. Menyadari jendela balkon belum tertutup, ia segera beranjak dan menuju jendela itu. Dia kembali duduk di ranjang sambil mengelus rambut Naya. Nay, pintu udah dikunci belum? Tanyanya. Udah, jawab Naya seadanya. Matanya terpejam menikmati sentuhan Gatra. Kita ngobrol gak ada yang denger kan? Kamar gue kan kedap suara. Gatra hanya mengangguk-angguk. Nay, hadap sini dong, ujar Gatra karena Naya tertidur membelakanginya. Bodoh, ketusnya. Ih, tapi udah diem, gua ngantuk.
Sentak Naya membuat Gatra terdiam. Cowok itu ikut merebahkan tubuhnya di samping Naya dan memeluknya dari belakang. Naya sempat terpekik dan ingin menolak, tapi nanti pasti si Gatra akan membuatnya berdebat sepanjang malam. Jadi dia hanya diam saja. "Gat," panggil Naya. Gumam Gatra. "Besok gue kagak mau ya lihat ada kontak cewek lain di HP lu," ketusnya. Gatra hanya mengiyakan saja. Kantuk sudah sangat membawanya ketika usapan lembut tangan Gatra di perut Rata yang terbalut baju tidur. "Selamat bermimpi indah," bisiknya lembut. Untuk cerita kali ini saya cukupkan sampai di sini dulu. Terima kasih banyak untuk kalian semua yang sudah setia mengikuti cerita-cerita kami. Nantikan kelanjutan ceritanya. Sebelum saya pamit, jangan lupa untuk like, komen, subscribe channel ini, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.